Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blended Learning SMK Wira Buana II bersama saya Ibu Diah Silvia Ningrum SPD sebagai Guru MAPE Pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berada di kelas 11, kita berjumpa kembali di sini dalam materi ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu membentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, siswa mampu mengetahui cara mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolesosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Subbab pembahasannya ada dua. Yang pertama adalah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolesosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Subbab yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah sangat luas dan strategis. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan, namun dapat pula ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman tersebut dalam memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengertian ancaman. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dan membahayakan keselamatan bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di segala aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Aspek yang pertama adalah ideologi. Adanya pengaruh paham liberalisme dalam masyarakat. Masuknya ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Aspek politik meliputi dari luar negeri dapat berupa intervensi politik menggunakan isu HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup. Yang kedua, dari dalam negeri berupa separatisme, penggunaan kekuatan melalui pengarahan massa. Yang ketiga adalah ekonomi, meliputi pasar Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar dengan kualitas dan harga bersaing sehingga berakibat terdesaknya barang lokal. Yang kedua, pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, persaingan bebas mendorong monopoli perdagangan. Keempat, angka pengangguran meningkat. Dan kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Aspek budaya sosial. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tinggi. Yang ketiga adalah sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian terhadap sesama dan kesetiakawanan sosial. Dan yang kelima adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan. Pengertian pertahanan dan keamanan adalah wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berbentuk ancaman militer yang bisa meliputi agresif, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Pembahasan materi yang kedua adalah
strategi mengatasi berbagai ancaman. Yang pertama adalah strategi nasional. Strategi nasional adalah rangkaian kerangka rencana serta tindakan yang disusun dan disiapkan dalam rangkaian tahapan di mana masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Strategi nasional di bidang politik meliputi yang pertama adalah penerapan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebebasan dan keterbukaan yang berpedoman pada hukum ataupun norma lainnya. Yang ketiga, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Strategi nasional di bidang ekonomi meliputi sistem ekonomi harus sesuai dengan amanat daripada pasal 33 UUD 1945, yaitu tentang demokrasi ekonomi atau ekonomi keluarga. Yang kedua, pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Yang ketiga, industri mengutamakan bahan baku lokal. Dan keempat adalah perekonomian berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, tidak bergantung kepada bahan-bahan multilateral, yaitu meliputi IMF, Bank Dunia, dan WTO. Strategi nasional di bidang budaya meliputi dilakukan dengan memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan lahir dan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad selalu hidup bersatu. Strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan meliputi meningkatkan persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air, mengembangkan upaya bela negara dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISAMKAM. Strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan meliputi satu, meningkatkan persatuan dan kesatuan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, mengembangkan upaya bela negara dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISAMKAM rata. Dan yang ketiga adalah menambahkan kesabaran bela negara. Upaya untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman bukan saja tugas dari pemerintah ataupun TNI, tapi merupakan tanggung jawab semua warga negara dengan cara ikut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah demi keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah materi ancaman terhadap kedudukan NKRI pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua.